semua. Kembali kita berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah, tapi saya percaya sukacita dari Tuhan selalu menjadi bagian hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, termasuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, "Ku tahu hidupku adalah penyembahan, pujian dan syukurku." Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami menjadi kesadaran kami. Sekali lagi kita kabur dari Allah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Dengan hati ku bersembahkan. Kita sama-sama kita katakan, hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari dengan setengah suara kita sama-sama katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
setiap ungkapan syukur kami Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau. Terima kasih. Bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada, kami boleh bernafas, melakukan setiap kegiatan kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan selain kami bersyukur, kami berterima kasih, kami menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sekalipun saat ini Tuhan kami beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami rindu Tuhan, kami rindu memberikan waktu kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya Tuhan ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami Tuhan, pelayan-pelayan yang ada Tuhan, baik kami WL, singer dan pemain musik, biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami Tuhan, sehingga melalui setiap pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita menaikkan setiap ungkapan syukur kita melalui setiap puji-pujian kita. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Taala satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Taala satu suara menyatakan, sama-sama kita katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki suri. Pakai kuasa dari Raja Mulia, Dia Allah ada bersamaku, maka jadi bawaku. Yes! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja selamanya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segalanya. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segalanya. Terpujilah Engkau Raja segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu lagi pujian yang berkata, pelukis cakrawala, datanglah dan bertahta. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah bernyanyi, bertepuk tangan, bersorak doa Tuhan.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sekalian kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh mengungkapkan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan pada pagi hari ini juga kami mau memberi, kami rindu ya Tuhan mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberi pada pagi hari ini dengan suka hati Tuhan. Kami siap memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bawa kepada-Mu. Sekali lagi kita angkat lagu dari awal. Bawa kepada-Mu. Bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan Kamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan Kamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hati, yang mengalir
Kita akan masuk dalam doa untuk pemberitaan firman Allah saat ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus ketika firman Allah akan disampaikan. Biarlah hati kami, pendengaran kami dikuduskan, sehingga firman yang akan disampaikan boleh memberkati kami semua, umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita ada dalam rangkaian, kalau kita ikuti berita baik di televisi atau di surat kabar, pertandingan olahraga yang terpusat di Tokyo. Seluruh dunia memperhatikan kontingen atau utusan atau olahragawan yang dikirim ke Tokyo untuk bertanding di Olimpiade. Nah, kami ingat ketika kami masih sekolah, ya, di lanjutan pertama, lanjutan atas, ada semboyan yang berkata Vini Vidi visi, artinya aku datang, aku lihat, aku menang. Ya. Dan ini adalah semboyan semua olahragawan kalau mereka akan masuk dalam gelanggang pertandingan. Mereka ingin mereka akan menang. Nah, ada satu olahraga yang namanya olahraga angkat besi. Mereka punya ada semboyan yang saya baca bagaimana seorang lifter Indonesia yang memenangkan medali perak, ya, di Olimpiade, ya. Kalau saya tidak salah di kelas 61 yang namanya Eko, ya. Dia katakan, ya, Sitius Altius Fortius. Saya pikir apa artinya? Nah, dia terjemahkan. Artinya lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Itu adalah semboyan, dan dia boleh membuktikan bahwa dia salah satu pemenang medali perak di Olimpiade Tokyo saat ini. Nah, kembali kita lihat di dalam pembacaan firman Allah yang kita akan lihat di dalam Lukas 15 ayat 26. Lukas 15 ayat 26, dia berkata demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pembacaan kita pada hari-hari ini relevan dengan situasi yang sedang kita alami, bagaimana seluruh dunia, ya, penuh dengan ketakutan menghadapi COVID-19 dengan segala macam variannya. Tetapi saat ini kita membaca ada satu pesan yang menyejukkan, yang menenangkan kita. Ada harapan, ya, di mana di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang 26 dia katakan Tuhan menyembuhkan, mengusir penyakit-penyakit, atau dia katakan dia adalah Yehova Rafa, ya. Tetapi harus, ya, ada hal yang perlu kita lakukan, ya. Saya berikan judul khotbah pada saat ini, di dalam Tuhan hidup harus beraturan atau berdisiplin, ya. Sekali lagi, di dalam Tuhan hidup harus beraturan atau disiplin. Tadi kita sudah lihat olahragawan yang berangkat ke Tokyo, mereka adalah orang-orang yang betul-betul digembleng disiplin mereka, latihan mereka, bangun mereka, istirahat mereka, ya, makanan mereka, semua yang mereka persiapkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun adalah satu keharusan. Tidak ada kata mau atau tidak, suka atau tidak, harus. Artinya disiplin yang harus mereka
lakukan atas petunjuk pelatih ya, atau pimpinan daripada cabang olahraga tersebut. Nah, kita melihat di sini bagaimana di dalam Keluaran pasal 26 Tuhan berkata Dia akan menyembuhkan dan mengusir penyakit-penyakit dari antara kita, ya. Tetapi penyakit itu tidak segampang itu dia akan pergi. Olahragawan tidak akan semudah dia akan mendapatkan medali, apakah emas, perak, atau perunggu, kalau tidak ada satu disiplin yang harus dia lakukan. Nah, ini kita lihat. Sehubungan dengan olahragawan ini, kita melihat kembali di dalam Alkitab. Kita sebagai orang percaya, dikatakan oleh Alkitab kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Pejuang-pejuang Kristus. Nah, apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini, sehingga majikan kita, panglima kita, memberikan perhatian. Nah, kita boleh baca lagi saat ini dengan di dalam Alkitab dalam Ulangan 4 ayat 1. Ulangan 4 ayat 1. Dia berkata demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Tujuan kita bukan tanah Kanaan yang ada di Palestina sekarang, tapi tujuan kita adalah sorga. Dalam perjalanan kita menuju sorga, ada peraturan-peraturan yang kita harus lakukan. Ada ketentuan-ketentuan yang kita harus buat. Ada hukum-hukum yang kita harus taati. Sama seperti tadi saya katakan, seorang prajurit, dia harus perbanyak latihannya. Bagaimana dia harus latihan tembak, latihan membidik, latihan terjun, latihan berenang dan segala macam, ya. Untuk mempersiapkan dia akan masuk dalam medan tempur. Ada ketentuan, ada peraturan, ada hukum-hukum yang harus ditaati. Jenderal Yusuf waktu dia menjadi panglima, dia pernah berkata kepada prajurit-prajurit yang akan diberangkatkan ke tim-tim, lebih baik berdarah-darah di dalam latihan daripada pendarahan waktu di medan tempur. Artinya, dia inginkan prajuritnya habis-habisan melatih diri, mempersiapkan diri untuk masuk dalam medan tempur sehingga tidak mati konyol. Dan memang kenyataan banyak mereka yang anggap sepele dalam latihan dan mereka terjunkan waktu berangkat pulang. Ada yang tangannya buntung, ada yang kakinya, ya. Artinya mereka tidak serius dalam latihan. Seorang panglima menginginkan prajuritnya, anak buahnya akan selamat. Demikian juga kita sebagai orang percaya, panglima kita, komandan kita adalah Tuhan Yesus. Dia ingin dalam perjalanan hidup kita, kita akan sukses, kita akan menang. Yang kita hadapi adalah iblis dengan segala macam cara yang akan menghancurkan kita supaya kita gagal menuju sasaran, yaitu Kanaan Samawi, sorga yang kekal itu. Nah, kita melihat ya di dalam Ulangan 6 ayat 13, kembali lagi dalam Ulangan 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan, ya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadat dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya. Kita melihat di sini Tuhan memberikan ya petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita ini. Kita harus takut kepada Tuhan, bukan takut kepada COVID. Benar kita saat ini hidup di dunia yang penuh dengan segala macam persoalan, terutama COVID-19. Ya, ada orang yang mati, bukan mati karena sakit kena COVID, tapi sakit karena ketakutan. Ya. Belum apa-apa, jantungnya sudah berdebar-debar. Tekanan darahnya naik, jantungnya ya langsung diam. Dia bukan karena kena COVID, tapi karena ketakutan. Tuhan inginkan bahwa ketakutan itu adalah kita sebagai orang percaya yang harus memberikan prioritas rasa takut kita adalah kepada Tuhan.
Sekali lagi, prioritas rasa takut kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Ya, karena takut pada manusia, Alkitab katakan adalah jerat. Takut kepada majikan kita itu bukan takut. Hormat iya, ya. Tapi kalau kita takut, bukan dia yang kasih nyawa sama kita. Bukan dia yang kasih napas. Bukan dia yang kasih hidup. Yang memberi nyawa, napas, hidup adalah Tuhan. Yang perlu ditakuti adalah Tuhan. Dan ketika kita takut kepada Tuhan, dialah yang akan menolong kita menghadapi rasa takut yang sewaktu-waktu muncul dan membuat kita tidak berdaya. Ya. Inilah yang kita lihat bahwa apa yang kita hadapi saat-saat ini kita harus hadapi dengan satu ketakutan kepada Tuhan. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Kita perhatikan peraturan-peraturan yang diberitahu Tuhan kepada Israel dan kepada kita. Ya. Di dunia ini ada 3 agama besar yang bertitik tolak, yang percaya kepada Zabur atau Mazmur. Ya. Yaitu orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Nah, kitab ini ketiga agama besar ini mengakuinya. Nah, kita melihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur atau Zabur pasal yang ke 19 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ini yang kita lihat. Peraturan-peraturan, titah Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, ya, Taurat Tuhan, ya, akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang, ya, orang-orang yang sukses, bukan orang-orang yang pecundang, kalah. Dia ingin kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita akan mendapatkan kemenangan dalam pertarungan iman kita. Kita bukan berperang dengan darah dan daging seperti peperangan yang ada di dunia ini. Tapi kita berperang di alam roh. Apa yang kita hadapi saat ini? Kita hadapi sekarang ketakutan diri kita sendiri. Kita belum kena COVID, kita sudah ketakutan duluan. Sehingga apa? Kita ngumpet, kita sembunyi, tidak bisa keluar. Dan ya memang itu tidak salah. Tidak salah, memang itu manusiawi. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang perlu kita yakini bahwa kita dipercaya Tuhan ada di dunia ini untuk melakukan satu tugas. Tugas apa? Untuk menolong orang lain. Bukan hanya menolong kita. Kita diam di rumah, kita tinggal di tempat, tidak usah kemana, berarti hanya kita aja. Tapi saya anjurkan anugerah Tuhan kepada jemaat yang Tuhan percayakan saya layani. Dan terbukti 16 bulan, sebentar lagi kita akan masuk 17 bulan, ya. Bagaimana saya melihat pertolongan Tuhan itu dahsyat. Ya. Kita ikut aturan protokol kesehatan, tapi kita tidak hanya diam, ya. Kita datangin rumah-rumah sakit di mana nakes atau para medis itu sudah sekarat, sudah ketakutan, ya. Kami doakan mereka, kami minta tolong diberikan daftar nama-nama dokter, juru rawat yang ada. Kami doakan karena kami tahu mereka juga ketakutan menghadapi hal yang sedang terjadi. Kami datang, ada kalanya masuk ke pasar, kami doakan orang-orang berjualan di pasar. Supaya apa? Supaya mereka bebas daripada COVID. Kami datang juga di jalan, kami datang ke rumah-rumah sakit, kami datang untuk apa? Berdoa.
pemerintah kami, ya. Akhir daripada satu ucapan seorang ulama, dikatakan bahwa presiden menyampaikan pesan kepada para tokoh agama, berdoa untuk bangsa ini. Berdoa, ya, karena kemampuan pemerintah kami terbatas, ya. Dan dia minta bantu dalam doa. Nah, inilah, ya. Negeri ini adalah negara ini adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebabnya kalau kami datangin tempat-tempat yang menakutkan, kami minta Tuhan tolong kami. Lindungi kami. Selamatkan. Sembuhkan orang-orang yang kalau ada di rumah sakit ataukah ada terpapar isoman. Kami datang, kami kitari tempat itu dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan inilah yang perlu kita juga sebagai orang percaya lakukan. Karena Alkitab katakan jangan engkau hanya memikirkan diri sendiri. Jangan hanya ego. Tapi pikirkan hal orang lain juga. Hal orang lain apa? Yaitu keselamatan dia, kesehatan dia, kesembuhan dia. Dan inilah yang perlu kita lakukan. Ini aturan yang Tuhan ajarkan. Mengasihi. Ya, mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kita melihat kembali, ya. Hal-hal ini Torah Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan lebih besar daripada emas. Jadi kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita mendapat hadiah dari Tuhan lebih daripada emas. Apa yang akan Dia berikan? Kesehatan kita, napas kita, dan kehidupan kita bukan hanya untuk sementara di dunia ini, tapi kehidupan yang Dia janjikan bukan hanya sampai di dunia ini, tetapi Dia janjikan hidup kekal sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, inilah yang kita harus cari. Ini memang kita manusia fana, tidak ada yang akan bisa bertahan hidup dalam situasi yang demikian. Kalau kita hidup itu karena anugerah, itu karena kemurahan, bukan karena kita punya ini, punya itu dan segala macam. Tidak ada vaksin, tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit yang bisa jamin kamu bisa sembuh kalau saya tangani. Tidak ada. Semua kita ketakutan. Tapi anugerah Tuhan, sekali lagi saya boleh agungkan kepada Tuhan. 17 bulan kami boleh merasa perlindungan Tuhan. Dan kami yakin kami bisa akan masuk bulan ke-18, 19 dan seterusnya. Karena yang menjamin ini adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia yang jamin. Dia akan mengusir sakit penyakit. Dia akan menyembuhkan. Dan kita melihat kembali dalam Keluaran pasal 25. Ya, ayat 1 kemudian sampai Keluaran pasal 30 pada ayat terakhir. Di sana kita menemukan di dalam 5 pasal ini ada 211 kata harus. 211 kata harus. Saya coba hitung. Harus. Jadi Tuhan bukan bilang begini, ya udah kalau kamu berdoa ya berdoa aja, kalau mau, kalau enggak apa-apa. Ya, kalau kamu ibadat boleh ibadat, kalau enggak apa-apa. Kalau kamu mau menerima perjamuan boleh, kalau enggak apa-apa. Tapi itu dikatakan keharusan, harus. Itu kaitan dengan disiplin, ya. Orangnya ini disiplin keras, artinya keharusannya, ya, kemauannya kuat. Dan kita melihat orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berdisiplin dan orang yang punya tekad yang membajah dalam hidupnya untuk melakukan satu pekerjaan. Nah, ini Tuhan katakan, ya. Saya baca 211 kata harus, ya. Ada beberapa ayat yang saya ambil di situ di dalam kata harus itu. Keluaran 25. Nah, itu saya ambil beberapa ayat saja. Keluaran 25 ayat yang ke-2, dia katakan demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Kalau persembahan saudara bawa itu adalah perintah Tuhan. Ya, sekali lagi, karena Tuhan ingin memberkati. Ini perintah Tuhan kepada orang Israel. Untuk apa? Tuhan akan memberkati mereka selama perjalanan di padang belantara, padang gurun. Pada awal Tuhan ajar mereka memberi. Dan seterusnya Tuhan yang akan memberi kepada mereka. Memberi makan, mana dari sorga. Ya, memberi minum
air dari batu atau dari tanah, ya, dipukul dengan tongkat, keluar air. Tuhan kirim burung puyuh, ya. Tuhan kasih tiang awan dan tiang api yang menjagain mereka, memberi hidup. Padahal mereka cuma bawa seberapa sih yang dibawa? Tapi Tuhan memberi lebih. Karena apa? Tuhan ingin melihat kejujuran kita sebagai orang yang percaya. Mau ikutin peraturan Tuhan, hukum Tuhan, undang-undang yang Tuhan berikan atau tidak. Itu yang Tuhan mau. Ya. Sehingga ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagaimana kita mau minta? Kalau kita sendiri diajar yang kecil tidak mau melakukan, kita mau minta yang besar dari Tuhan, itu tidak sebanding. Ya, Tuhan inginkan kita melakukan sekecil apapun, kita belajar lakukan. Kalau memang kita punya kemampuan segitu, lakukan saja. Tuhan tidak minta yang besar. Memberi itu adalah satu ketulusan hati. Sekali lagi, dalam situasi yang sulit seperti ini, saya selalu kumandangkan, lakukan firman Allah. Salah satu, ya, protokol Alkitab katakan memberi, ya. Perjamuan Tuhan terima. Ibadat terima, lakukan. Ya, doa puasa lakukan. Terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan, jemaat melakukan rally doa puasa selama 1 bulan. Ada orang bilang, aduh, kalau dalam pandemi begini memang nggak boleh perut kosong. Memang betul, harus makan. Tapi yang kita lakukan itu adalah perintah Tuhan. Dan dia bertanggung jawab. Saya lihat tidak ada orang, jemaat yang puasa mati. Nggak ada. Sehat. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya sakit mah, puasa. Maka sakit mahnya itu akan sembuh. Ya. Karena ada kalanya logika kita tidak masuk dengan firman Allah. Tapi kita harus lakukan apa yang perintah Tuhan. Jadi menjadi ketentuan Tuhan. Hukum Tuhan itu yang kita harus utamakan dan kita lakukan. Sehingga kita mendapat pertolongan Tuhan. Kemudian kita lihat Keluaran 29 ayat 42. Keluaran 29. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Saudara lihat, ketika kita memberi, Tuhan bertemu dengan kita. Karena apa? Ini dikatakan oleh Alkitab. Tuhan ingin supaya kita diberkati. Kita ditolong, kita disembuhkan. Ini aturan Tuhan, bukan aturan kami. Bukan, aturan Tuhan. Ketentuan yang Tuhan berikan untuk kita. Di saat-saat yang sulit ini kita melihat pertolongan Tuhan. Dan berikut apalagi harusan yang kita lihat di sana. Ya. Di dalam Keluaran pasal 28 ayat yang ke-43. Harun dan anak-anaknya harus memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Kita beribadat. Ketika kita beribadat, kita tahu kita berhadapan dengan Tuhan. Jangan nanti kita beribadat waktu hanya ada di tempat ibadat di gereja, ya, di tempat-tempat kebaktian umum. Wah, kita kelihatan rapi, bersih, ya. Lalu kalau di rumah, seenaknya, nggak mandi, nggak cuci mulut, ya, nggak pakaian rapi, seenaknya pakai pakaian pendek, ya, sambil dengar ibadat, makan, minum. Itu kita harus hargai. Ibadat, kita beribadat bukan kepada gembalamu, bukan kepada organisasi gereja, tapi kita beribadat kepada Tuhan yang melihat Tuhan. Hati kita, kebersihan kita, Tuhan yang lihat, ya. Harus berpakaian rapi dalam ibadat, bersih, ya. Ya. Ini ketetapan yang dikatakan oleh Tuhan untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, selama-lamanya. Dan untuk itu kita lihat kembali apa yang dikatakan dalam Mazmur 119. Saya baca secara cepat. Mazmur 119. Karena ketetapan-ketetapan itu dilakukan oleh pemazmur, kita melihat dia mempunyai satu keunggulan, ya. Satu keunggulan dengan teman-teman sebayahnya. Karena apa? Dia melakukan
dan mentaati firman Allah. Kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 dan seterusnya. Katakan demikian. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Ini kita melihat janji Tuhan. Ketika kita ikut peraturannya, ketentuannya, keharusan yang diajarkan dan kita lakukan secara disiplin, maka kita melihat ada pertolongan Tuhan di atas rata-rata. Kalau kita tidak mampu, ada penolong yang diberikan oleh Yesus ketika dia naik surga. Aku akan kirim kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan mengingatkan kamu, yang akan menjaga kamu, yang akan membawa kamu dari kebenaran datang kepada kebenaran. Kami juga sebagai hamba Tuhan seringkali lupa firman yang kami baca, kami pelajari. Tapi ketika kami sadar Tuhan tolong kami, minta Roh Kudus bimbing, tiba-tiba muncul, ayat itu muncul. Kata-kata mungkin kami tidak ingat pasalnya, ayatnya, tapi kata-katanya itu muncul. Oh, ini jawabannya, ini jalan keluarnya, ini terobosannya harus begini. Kami dapatkan karena apa? Roh Kudus. Dan inilah yang kami inginkan supaya jemaat Tuhan, kita baca firman, kita gali kebenaran, dan jangan lupa kita minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk membuat kita mengerti dan mengingatkan kita ayat atau firman Allah yang berguna untuk rohani kita. Karena apa? Di dalam Tuhan hidup harus beraturan. Siapa yang kasih ingat aturan itu? Roh Kudus. Bukan Rokok Kudus, Roh Kudus. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang dituntun oleh Roh Kudus, mereka orang-orang sukses, orang-orang yang hebat. Ya, salah satu yang kita tahu, orang yang minta selalu pimpinan Roh Kudus dan firman meskipun dia berbuat salah, dia katakan, biarlah rohmu jangan tinggalkan aku. Siapa dia? Adalah pemazmur, dia adalah Daud. Nah, inilah yang menjadi pemberitaan firman Allah saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara, semua pendengar di mana kita berada. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan, dan hidup harus beraturan. Sekali lagi, harus berdisiplin. Olahragawan perlu disiplin, petani perlu disiplin, ya, prajurit perlu disiplin. Anak Tuhan, orang percaya harus punya disiplin yang tinggi. Untuk apa? Kita dilepas oleh Tuhan di dunia ini, kita akan sukses, kita akan menang. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang kami boleh sampaikan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu telah diberitakan, firman-Mu telah disampaikan, dan kami yakin firman-Mu yang pergi tidak akan kembali dengan percuma. Dia akan melaksanakan perintah-Mu. Dan kami berdoa setiap umat, setiap pendengar yang mendengarkan pemberitaan firman Allah, supaya akan mereka hidup di dalam kebenaran, aturan yang sudah Tuhan tentukan, biar mereka lakukan itu dengan setia. Maka kami akan melihat pertolongan Tuhan akan berkesinambungan, bukan hanya sampai 17 bulan, tetapi seterusnya, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu lagu yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku, ku Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan menerima perjamuan Tuhan. Dan perjamuan ini adalah kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh orang Israel ketika mereka berhadapan dengan maut di tanah Mesir. Malaikat telah diperintahkan untuk mencabut nyawa anak-anak sulung yang ada di Mesir. Sampai kepada binatang-binatang. Tetapi bagi orang yang mengoleskan darah di ambang pintu dan di jenang pintu, maka maut tidak akan masuk ke rumah itu. Dan orang-orang yang mengoleskan darah itu adalah orang-orang Israel. Karena dia sudah diberitahu, ya, supaya kamu jangan kena tulah, jangan kena maut akan menjemput salah satu anggota di dalam keluargamu. Maka mereka oleskan darah di depan pintu rumah mereka. Dan mereka lolos. Demikian juga kita makan minum tubuh dan darah Kristus selama ini. Dan kita lolos. Kita dilindungi. Kita dibentengi. Kita dijaga oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Maut tidak bisa akan mengganggu orang-orang yang ada di dalam perlindungan darah Kristus. Nah, untuk ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan angkat roti yang ada di tangan dengan tangan kanan kita dan kita akan menerima perjamuan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Terima kasih Bapa. Di tangan kami adalah tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh Kristus dikatakan oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit, kami tidak tahu sakit penyakit apa. Tapi ketika saudara menerima perjamuan Tuhan, yakin bahwa kesehatan, sakit penyakit itu diusir oleh tubuh dan darah Kristus, maka saudara akan mengalami itu. Karena itu adalah pesan, ada peraturan, ada ketentuan yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya ketika menerima perjamuan Tuhan. Kita akan terima roti ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Saudara, kembali kita akan mengangkat cawan dengan tangan kanan kita sendiri. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapa, kami datang kepadamu. Mungkin ada dosa yang kami lakukan, sadar atau tidak sadar, melalui pikiran, kata-kata dan perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Dan kami yakin ketika kami menerima cawan ini, kami yakin darah Yesus menyucikan segala dosa-dosa yang ada di dalam hidup ini. Dan kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami telah menerima perjamuan Tuhan dan kami yakin yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan hatinya, yang dalam pergumulan ada masalah Tuhan akan berikan jalan keluar, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sudah nyatakan kuasanya. Dalam nama Yesus kami terima perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengikuti perjamuan kudus
Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, taburlah maka engkau akan menuai. Taburlah maka engkau akan menuai. Satu takaran yang baik yang engkau akan menuai. Ibaratkan diucapkan enggak keluar, kasih akan dicurahkan ke dalam ibaratmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Kita akan mendengarkan pemberitahuan pengumuman dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum saya akan akhiri ibadat ini, saya memberikan himbauan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani. Jangan lupa, bulan Agustus kita masih dalam bulan pertempuran iman. Yang kita hadapi adalah diri kita sendiri, adalah sakit penyakit yang gentayangan kita tidak tahu, dia adalah musuh yang tidak kita lihat. Tetapi kita bentengi hidup kita dengan hal-hal peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi saya sampaikan kembali, kita akan adakan doa setiap hari, malam hari, Selasa dan Jumat jam 8 sampai jam 10. Semua keluarga, ya, semua keluarga harus ambil doa bersama ini. Ya, kemudian hari Jumat adalah hari yang biasa kita lakukan puasa, kita lakukan itu ya sepanjang bulan ini. Karena kita menjaga rohani kita, kita menjaga iman kita, maka tubuh kita dijaga oleh Tuhan. Kita sehat dan kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Ini ya himbauan kami atau sebagai pengumuman yang kami sampaikan, dan kita akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadat kita pada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, Kau Allah yang besar, Engkau ajaib, dan Engkau Allah yang mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu memperlakukan pesona. Segala pujian bagimu yang mulia. Hanya Kau yang layak, Kau yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu Bapa sorga, kami mengucap syukur, kami sudah beribadat, puji-pujian sudah dinaikkan, korban persembahan sudah diberikan, firman Allah sudah disampaikan, kami telah menerima perjamuan Tuhan, dan kami yakin Tuhan,
umat-umat-Mu semua akan diberkati. Karena mereka hidup di dalam disiplin, firman yang sudah diajarkan mereka sudah lakukan selama ini. Dan kami berdoa untuk mereka lakukan terus itu dalam hidup mereka. Bukan hanya saat ini. Untuk hari-hari yang akan datang. Karena kami sedang dididik, diajar oleh ketentuan dan peraturan Tuhan, bukan untuk di dunia ini, tapi kami dididik rohani kami untuk kami masuk dalam kerajaan sorga. Karena di dalam kerajaan sorga itu ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan di dunia ini itu juga akan berlaku untuk kami lakukan di sorga. Karena kami akan menyembah kepada Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan. Di sini kami diajar untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa, ini permohonan kami. Berkati korban persembahan umat-umat-Mu yang telah mereka berikan. Kecil atau besar Tuhan tilik dan membalikan berkat kepada mereka. Yang membalikan milik-Mu Tuhan juga berkati mereka. Tuhan tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk pimpinan kami yang tertinggi. Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan tolong mereka. Para nakes, ya, para medis, TNI, Polri. Dalam menjalankan tugas di hari-hari ini. Menghadapi penularan COVID-19. Lindungi mereka Bapa. Tolong mereka. Berikan kesehatan bagi mereka. Karena kami tidak ada perlindungan kecuali kami datang kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang akan menolong, menjaga dan melindungi kami. Inilah doa kami untuk bangsa ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Dan saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Engkau ada di rumah, engkau ada di tempat pekerjaan. Biarlah berkat daripada Tuhan akan menyertai engkau. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Tuhan akan menyertai kita. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami menyerahkan umat-umat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini. Haleluya, haleluya. Amin.